Ternyata saudara, bersamaan pada hari itu Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus di surga, dan itulah pelantikannya. Maka pelan-pelan, maka dicurahkannya. Coba renungkan, nyanya ini siapa? Siapa yang mencurahkan Roh Kudus itu? Bukan Yesus, dia diurapi Bapa di surga. Maka Bapa mencurahkan Roh Kudusnya kepada Yesus. Apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi semua kita juga yang percaya pada Tuhan Yesus, lalu kita dipenuhi Roh Kudus, maka dengan sendirinya kita juga terima pengurapan itu. Amin kan ini saudara? Ini hebat sekali. Jadi begini, hari ini kami tidak mabuk saudara, itu Petrus menerangkan. Tapi apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini sekarang, itu terjadi di surga. Kitab Taurat Musa menuliskan semua raja yang dilantik harus diapakan? Masih ingat diapakan? Diurapi, dituangi minyak. Semua raja. Nah, hari itu surga melantik Tuhan Yesus dengan menuangi minyak itu. Gereja yang adalah apanya Yesus? Ayo, gereja yang adalah apanya Tuhan Yesus, dia kepala, kita apanya? Tubuhnya. Gabungkan dengan Mazmur 133. Salah satu pemazmur menuliskan, seperti minyak yang turun dari kepala siapa? Harun, dia imam. Sampai ke mana? Janggutnya. Sampai ke mana? Leher jubahnya. Wah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi hari Pentakosta itu Tuhan Yesus dilantik jadi raja. Ternyata 10 hari menunggu. Saudara bisa bayangkan, 10 hari menunggu. Itu surga sibuk untuk persiapan pelantikan raja segala raja. Kan 10 hari bukan? Dari kenaikan sampai Pentakosta kan 10 hari. Dulu saya tanya, Papa mengapa harus nunggu 10 hari? Memang ada kata penta, itu 50. Dari kebangkitan sampai kenaikan 40 hari, kenaikan sampai Pentakosta 10 hari. Ternyata bukan soal angka 50-nya, tapi secara manusia 10 hari itu surga sedang sibuk. Bayangkan seluruh malaikat sibuk buat acara pelantikan itu. Karena ini raja segenap alam, raja alam semesta. Amin kan itu saudara? Dilantik. Karena gereja adalah tubuhnya dan Yesus itu imam besar yang adalah kepala. Waktu surga menuangi minyak kena kepala raja itu, maka minyaknya turun sampai ke jubahnya. Dan jubahnya dipakai oleh tubuhnya. Yang betul begitu. Tubuh yang pakai baju, bukan kepala yang pakai baju. Oke. Saudara, kalau kita mengerti akan hal ini, dahsyat sekali. Berarti yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus punya pangkat yang sama tidak? Jawab, punya pangkat yang sama tidak? Punya. Jadi kita ini semua lebih daripada presiden, raja dan bupati manapun juga. Kok nggak amin? Cuma satu yang amin. Saya ulangi lagi, mungkin belum dengar. Ternyata kita ini lebih daripada presiden, perdana menteri, raja ataupun bupati, gubernur manapun juga. Amin. Ada 2 hal. Dengar ini baik-baik. Nomor 1. Ayat ini memberitahukan kepada kita yang percaya kepada Dia dan terima Roh Kudus, maka orang itu terima pelantikan yang sama. Nomor 2, semua presiden, semua gubernur, semua bupati bisa turun kalau selesai jabatannya. Kita nggak pernah diturunkan. Urapan itu tetap ada dan pangkat itu tetap ada. Ayo tepuk tangan itu saudara. Dalam nama Yesus, biar setan-setan tahu akan hal ini.
Maka itu ketika orang-orang Kristen begitu dibodohi oleh iblis, kita lupakan posisi kita. Bayangkan kalau urapan atau kuasa itu tetap ada dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa melawan kita? Mau takut apa hidup ini? Amin. Gak akan ada yang kita takuti, karena urapan itu, pangkat itu. Tapi ingat kuncinya, sadarlah dan bertobatlah. Jangan lupakan hal itu. Ini syaratnya. Nah, seringkali orang Kristen bisa khawatir. Seringkali orang Kristen masih bisa kalah dari semua keadaan itu, karena dia lupa kalau dia itu punya otoritas dalam hidupnya sebagai Kristus. Kita ditetapkan yang percaya kepada Dia bisa melakukan yang Yesus Tuhan pernah lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Roma 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Tetap beri tanda Kisah Rasul 3. Kita akan berusaha untuk kembali ke situ. Roma 16 ayat 20. Ini ayat dahsyat sekali. Maka itu siapa yang masih sering kalah dengan macam-macam hal dalam hidup ini, kita akan menemukan kata kelegaan lagi di sini. Enggak? Semoga Tuhan yang siapa Dia? Sumbernya apa? Damai sejahtera. Itulah kelegaan itu. Jadi kalau saudara ingin cari damai sejahtera, ingin cari kelegaan, jangan ke Kalibobo, jangan ke Samabusa atau ke Oye, gak akan dapat. Datanglah langsung kepada sumbernya. Katakan amin. Sumber damai sejahtera itulah Bapa kita di surga. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera. Berapa lama? Berapa lama? Segera. Mengapakan? Menghancurkan siapa? Iblis, setan itu. Di mana kita? Baca baik-baik. Di mana kita? Bawah kakimu. Berarti siapa mengalahkan iblis? Yesus atau kita? Kita. Di bawah kaki kita. Maka itu kita lihat, di bawah kaki kita ada siapa? Ada istri kita? Ada tetangga kita? Ada siapa di bawah kaki kita? Harus ada iblis. Maka itu kalau kaki kita nginjak yang salah, setannya yang pergi. Betul enggak? Itu sebabnya ampuni orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Ampuni. Ini janji yang hebat. Segera, nggak akan lambat-lambat. Tuhan kita Bapa di surga yang adalah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Wah, dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin kan? Dahsyat sekali. Siapa yang masih takut sesuatu menghadapi masa depan apa saja? Ayo kita merenungkan hal ini. Apa saja, injak ini, apa saja dalam hidup ini. Saya akan beri contoh. Di dalam Markus 10 ada kisah yang luar biasa. Ada banyak contoh-contoh seperti ini, tapi Markus 10 ini paling gampang untuk dihafalkan dan dimengerti. Kita lihat Markus 10. Bagaimana orang yang mengakui Yesus itu adalah Kristus. Markus 10. Ayat yang ke-46 mulai sampai ayat yang ke-52. Tapi saya nggak baca semua. Tuhan Yesus menyembuhkan siapa dalam kisah ini? Bartimius. Dia bagaimana keadaannya? Buta. Oke, ayat 47. Ketika didengarnya, karena orang buta maka nggak ditulis ketika dilihatnya, tidak, nggak bisa lihat dia. Ketika didengarnya bahwa rombongan itu, karena waktu orang buta ini duduk di pinggir jalan, dia dengar rame-rame, wah ribut-ribut, tanya apa itu ya, apa itu? Nah, dia coba-coba cari tahu rombongan apa itu. Ketika didengarnya bahwa rombongan itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah orang itu atau Bartimius berseru. Bagaimana seruannya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Garis bawahi, Yesus anak Daud. Banyak orang menegurnya.
supaya ia diam.